Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi dan negosiasi yang diampu oleh Ibu dosen Sulistiowati MPD. Langsung saja saya share PPT-nya yang sudah saya buat. Baiklah, konsep dasar komunikasi. Ini sebagai tugas UTS dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan ataupun pikiran atau ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dapat dilakukan. Ini dilakukannya dengan ada dua cara. Yang pertama dengan langsung dan tidak langsung. Nah, fungsi dan tujuan komunikasi itu apa? Fungsinya sebetulnya banyak, tapi saya buat simpel. Yang pertama adalah supaya bisa dimengerti, ya, bisa dimengerti ke pihak lain. Jadi misalnya saya ada komunikasi dengan orang lain, itu salah satu fungsinya adalah supaya saya juga bisa dimengerti sama orang lain. Yang kedua, fungsi lain adalah mengenal orang lain. Dengan komunikasi kita juga jadi mengenal orang lain. Setelah mengenal, akhirnya ada saling terima, gitu ya. Dan tujuannya ini juga banyak. Yang pertama adalah sebagai informasi. Jadi tujuan komunikasi ya menyampaikan informasi tadi ya. Terus ada namanya kendali. Dalam arti mengendalikan seseorang, itu tujuan dari komunikasi. Ada juga motivasi dan ungkapan emosional. Emosional itu apa? Bisa misalnya pada saat kita marah, pada saat kita senang, pada saat kita sedih, itu tujuan dalam komunikasi. Terus setelah kita tahu fungsi dan komunikasinya, penting nggak sih? Pasti penting, karena komunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, instansi, masyarakat, atau di mana saja manusia itu berada. Jadi tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Jadi semakin kompleks kehidupan manusia, membuat peranan komunikasi semakin tidak terelakkan. Komunikasi erat kaitannya dengan kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah, dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Proses komunikasi seperti apa? Jadi begini, proses komunikasi kan ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Jadi pertama adalah pengirim. Jadi harus ada pengirim dulu informasinya, terus ada juga penerimanya. Prosesnya mulai dari pada saat si pengirim itu ada ide atau ada apa yang mau dipikirkan, dia akan di-encoding dulu. Jadi dirubah dulu, ya. Mau diapakan ini kan kalau udah ada dalam pikiran. Nah, kalau di apa namanya dikonversi dari pengirim itu, dari pikiran dia dikonversi, tentu penerima pun ada konversi juga, dirubah, decoding namanya. Nah, setelah encoding, baru untuk menyampaikan perlu media, ya. Medianya bisa banyak ya dalam komunikasi itu. Nah, setelah pengirim sudah encoding, baru menyampaikannya melalui media, bisa verbal maupun non verbal. Begitu juga yang menerima. Jadi dia akan mendecoding dulu, ya. Kalau sudah proses ini berjalan, baru apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, si penerima juga tahu jadinya. Nah, ini namanya komunikasi linear, satu arah, ya.
Tapi kalau ada dari penerima balik lagi, itu ada feedback namanya, itu komunikasi sirkuler. Dalam komunikasi ini apakah ada gangguan? Ada. Noise. Gangguan itu ada yang dimana di semua proses ada. Di pengirim sendiri ada kemungkinan ada gangguan, dalam proses encoding, dalam proses media juga ada gangguan. Nah, gangguan atau hambatan apa saja? Banyak juga. Misalnya hambatan pribadi, hambatan fisik, hambatan usia. Ini juga bisa dibilang hierarki ya. Misalnya kita agak sungkan sama orang yang lebih tua gitu ya. Kadang itu juga jadi hambatan. Terus hambatan bahasa tentu. Kalau kita komunikasi dengan misalnya orang asing, misalnya orang Amerika, dan kita nggak bisa bahasa Inggris, tentu itu jadi hambatan. Ada juga namanya hambatan budaya, kebiasaan. Gitu. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Ada beberapa tips. Yang pertama, terapkan umpan balik. Jadi jangan sampai ada komunikasi yang hanya linier, tapi tadi ada siklusnya, ada feedbacknya ya, ada timbal baliknya. Yang kedua, empati. Tentu kita harus selalu empati dalam komunikasi. Terus yang ketiga, ada repetisi. Itu maksudnya mengulang ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu boleh itu diulang supaya si penerima itu bisa benar-benar paham. Terus singkirkan kesenjangan hierarki. Ya. Itu yang tadi termasuk usia ya, kalau misalnya atau jabatan. Itu kalau misalnya mau menyampaikan ke atasan atau jauh ke atas kita supaya lebih hambatan itu nggak ada ya, itu disingkirkan dulu lah ya. Tentu dengan bahasa-bahasa yang tetap santun. Nah, yang kelima, memakai bahasa yang simpel dan relevan. Jadi jangan terlalu berbelit-belit dan relevan. Artinya kadang juga kita menyampaikan bahasa sesuatu, misalnya bahasa teknik, ke orang yang bukan teknik, ke orang yang bukan teknik. Jadi kan agak bingung orang yang menerimanya gitu. Terus pengaturan waktu yang pas, ini artinya menyesuaikan lah ya. Maksudnya kalau orang pada saat misalnya kita mau komunikasi sama teman kita yang muslim, kita mau komunikasi, mau nelpon pas hari Jumatan lah ya. Jadi itu jadi satu hambatan. Jadi harusnya kita paham jam segitu teman kita sedang Jumatan misalnya. Terus mau mendengarkan dengan sesama. Jadi kita harus menyimak kalau lawan komunikasi kita sedang berbicara. Menata arus informasi. Jadi harus jelas ya, mulai dari A sampai Z-nya itu jangan bolak-balik muter-muter, orang jadi bingung nantinya. Terus membuat komunikasi yang proaktif. Ya, jadi jangan sampai searah aja. Itu tadi. Hampir sama ya dengan yang pertama, terapkan umpan balik. Jenis komunikasi juga banyak, termasuk ini saya ambil ada beberapa, namanya komunikasi interpersonal, intrapersonal itu dari di dalam diri sendiri ya, kadang lagi mikir, itu namanya komunikasi juga. Terus komunikasi interpersonal, jadi komunikasi dua orang, komunikasi kelompok itu banyak, komunikasi masyarakat misalnya, ini termasuk komunikasi komunikasi kelompok itu misalnya komunikasi organisasi, komunikasi dalam bisnis, gitu. Banyak jenis-jenis komunikasi. Nah, strategi untuk meningkatkan komunikasi apa aja sih? Ini juga ada beberapa. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Jadi kita harus tahu dulu yang mau kita ajak bicara itu siapa. Kita harus kenali. Terus pemilihan media komunikasi. Ya, kalau kita menyampaikan dengan gambar-gambar tapi orang itu nggak paham, ya percuma juga gitu ya. Jadi kalau misalnya tunarungu yang tuli, kalau kita pakai ngomong kan percuma juga. Jadi perlu pakai tulisan, mungkin gambar, pemilihan medianya ya. Terus mengkaji tujuan pesan. Maksudnya gini,
apa sih yang mau kita sampaikan itu kita harus dikaji dulu. Terus perlu nggak sih kita menyampaikan ke orang orang lain gitu. Terus peranan komunikator, maksudnya peranan komunikator, peranan kitanya ya sebagai yang mau menyampaikan pesan. Jadi harus punya daya tarik atau kredibilitas. Kadang gini, kalau orang nggak punya daya tarik atau kredibilitas, kita belum ngomong aja orang udah males gitu ya. Jadi peranan itu perlu. Ini ada tips juga, tips komunikasi. Yang pertama respect, tentu tahu respect itu, terus kedua selalu empati gitu ya, selalu kalau komunikasi dengan orang lain itu tanamkan rasa empati, terus audible maksudnya dengerinlah kalau orang ngomong gitu ya. Kalau orang mau menyampaikan sesuatu kita simak. Clarity itu jelas dan humble atau rendah hati tentu ya. Kalau sombong orang juga mau malas lah sama kita kalau diajak komunikasi orangnya nggak rendah hati. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya. Tentu mudah-mudahan ini juga buat pelajaran saya. Ini juga sebagai video ujian tengah semester. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ini saya pernah baca buku yang bagus, judulnya How to Influence People. Ini dari bukunya Dal Carnegie. Ini saya kutip, rahasia terbesar yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam berurusan dengan manusia adalah dengan memberikan penghargaan yang jujur dan tulus. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.